Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin membahas kartu kredit syariah yang beranggotakan Aisyah Nur, Zidni Afdi, Ulfia Nur Afifah, Aldona Sintawati, Pandini, Nidaan Hofiah, Nuri Fitriani, dan Alma Heidiana. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 54/DSN MUI 2006 Syariah, KART adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak, yaitu pihak penerbit, kartu mushidir al-bidhaqoh, pemegang kartu hamil al-bidkah, dan penerima kartu merchant taj atau qabil al-bidkoh berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Selanjutnya, bagaimana akadnya? Akad kartu kredit syariah. Yang pertama, akad hafalah atau jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang tujuannya diterapkannya akad hafalah pada kartu kredit syariah yaitu untuk menjamin nasabah bisa melakukan transaksi di merchant mana saja. Yang kedua, akad qardoh atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam penerapan akad ini, bank tidak meminta pendapatan kepada nasabah. Yang ketiga itu ada akad ijarah atau sewa. Dalam penerapan akad ini, bank menyewakan infrastruktur ataupun edisi kepada nasabah. Dalam menyewakan infrastruktur ini, bank berhak mengenakan ujroh atau pendapatan. Selanjutnya, skema kartu kredit syariah. Yang pertama itu ada penerbit kartu, dilanjutkan kartu kredit atau syarat dan perjanjian. Yang ketiga itu pemegang kartu atau penagihan atas transaksi yang dilakukan di merchant. Terus selanjutnya itu ada merchant atau pembelian barang. Selanjutnya itu ada bank penerbit. Selanjutnya itu kembali ke pemegang kartu. Selanjutnya skema kartu kredit syariah. Yang pertama itu penerbit kartu, issuer bank, disebut juga kreditur penerbitan kartu kredit untuk seseorang pemegang kartu. Setelah cardholder memenuhi persyaratan dan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh issuer bank, maka cardholder dikenakan joint fee-down selanjutnya. Setiap tahun akan diberikan annual fee. Yang kedua itu ada cardholder melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada merchant yang menerima merek kartu yang dimiliki. Pihak merchant umumnya mengenakan charge yang dibedakan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi. Yang ketiga itu ada merchant akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya, bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan diskon rate komisi yang telah diperjanjikan terlebih dahulu untuk keuntungan bank penerbit. Yang keempat,
setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian, bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu minimum tersebut tertentu, minimal dari total tagihan beserta bunganya. Selanjutnya, perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Peraturan yang berlaku mengacu kepada prinsip syariah. Denda sesudah disetujui di awal. Yang ketiga, ada akad yang digunakan adalah qordoh, hafalah, dan ijaroh. Yang keempat, itu diterbitkan oleh bank berbasis syariah. Selanjutnya, perbedaan dengan kartu kredit syariah. Yang pertama itu ada denda keterlambatan diberikan kepada lembaga sosial. Yang kedua, tidak terdapat suku bunga. Yang ketiga itu ada besaran kredit sama dari awal akad hingga akhir akad. Yang keempat, jika terdapat kerugian nasabah, maka bank selaku pemilik modal juga menanggung kerugian. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian untuk kartu kredit syariah. Yang pertama itu keuntungan, gratis iuran tahunan atau bulanan. Yang kedua, cicilan tetap. Yang ketiga, nilai tukar bersaing. Yang keempat, quick pay. Yang kelima, auto pay. Yang keenam, cashback setiap bulan. 7 poin ekstra. 8 transaksi tarik tunai. Kerugian yang didapat, 1, transaksi kartu kredit terbatas. Yang kedua, tidak memberikan promo menarik. Selanjutnya, kelebihan kartu kredit syariah. Yang pertama itu gratis iuran bulanan atau tahunan. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam pemakaian kartu kredit konvensional adalah wajib membayar salah satu keuntungan yang terdapat dalam pemakaian iuran bulanan atau tahunan. Namun, kartu kredit syariah memiliki ketentuan yang berbeda, yaitu tidak adanya iuran bulanan atau tahunan selama memegang kartu. Ini ibarat bahwa Anda terbebas dari mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar iuran bulanan atau tahunan. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang mulai tertarik untuk memiliki kartu kredit syariah. Yang kedua, cicilan tetap. Apabila Anda membeli sesuatu seharga minimal 500.000 dengan menggunakan kartu kredit syariah, Anda bisa mengajukan cicilan tetap dengan biaya yang ringan. Jangka waktu angsurannya beragam, yaitu 3, 6, 12, dan 36 bulan. Anda tidak perlu khawatir perihal riba sebab kartu kredit syariah tidak mengenakan skema bunga untuk cicilan Anda. Berkat layanan cicilan tetap dari kartu kredit syariah ini, Anda dapat mengelola keuntungan dengan mudah, sebab Anda diberikan hak untuk memilih jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan ekonomi Anda. Yang ketiga, nilai tukar yang bersaing. Keuntungan dari nilai tukar kompetitif bisa didapatkan oleh pemegang kartu kredit syariah ketika melakukan transaksi dengan mata uang asing, terutama apabila Anda pergi umroh atau haji, serta sedang dalam perjalanan syariah. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja atau bertransaksi di luar negeri dapat dihemat. Selanjutnya, kelebihan kartu kredit syariah. Untuk lanjutannya, quick pay. Manfaat penggunaan kartu kredit syariah lainnya ialah 1 lembar tagihan kartu kredit yang sudah berisi tagihan bulanan, seperti listrik, telepon, handphone, TV kabel, bahkan internet. Anda dapat membayar tagihan-tagihan tersebut sekaligus dalam satu waktu. Anda tidak perlu lagi dijatuhkan dengan akibat terlambat membayar tagihan karena ada tagihan bulanan yang terlewat. Selanjutnya ada autopay. Anda dapat membayar tagihan kartu secara otomatis melalui rekening
tabungan maupun rekening koran. Selain itu, pembayaran tagihan kartu setiap bulannya juga dapat ditentukan oleh adanya secara bebas. Pilihan adalah pendebatan 10% untuk minimal payment atau 100% untuk full payment. Selanjutnya itu ada cashback setiap bulan. Setiap orang pasti tertarik apabila mendengar kata cashback, melakukan pembayaran ketika berbelanja. Langsung terasa ringan. Hal ini bisa Anda dapatkan dengan mudahnya melalui penggunaan kartu kredit syariah saat melakukan kegiatan belanja. Apabila Anda memiliki kartu kredit yang lancar dan tidak terblokir, Anda akan mendapatkan cashback hingga 5% di setiap bulannya. Selanjutnya, poin ekstra. Selain cashback, hal ini yang menarik ketika melakukan kegiatan belanja dengan memanfaatkan kartu kredit syariah ialah mendapatkan poin tambahan. 1 poin ekstra bisa didapatkan dengan transaksi retail kelipatan Rp5.000. Setelah poin terkumpul, Anda bisa menukarkannya dengan pilihan hadiah dan menikmati seperti kupon belanja, milik penerbangan, dan hadiah-hadiah lainnya di katalog poin ekstra. Terus yang kedua itu ada transaksi tarik tunai. Kehabisan uang tidak lagi menjadi penghalang Anda untuk berbelanja di dalam negeri maupun luar negeri. Anda bisa tarik tunai di ATM dan bank lain yang memiliki logo khusus di seluruh dunia secara cepat dan mudah dengan menggunakan kartu kredit syariah. Selanjutnya itu ada kekurangan kartu kredit syariah. Yang pertama ada transaksi kartu kredit yang terbatas. Hampir semua kartu kredit syariah membatasi transaksi kartu kredit para nasabahnya. Dalam hal ini, maksudnya adalah nasabah hanya diperbolehkan menggunakan kartu kredit untuk transaksi barang atau jasa yang halal dan tidak mengandung riba. Yang kedua itu ada tidak memberikan promo menarik. Dikarenakan berlandaskan prinsip syariah, maka kartu kredit tidak boleh digunakan untuk transaksi yang mendorong ke arah pemborosan. Sekian dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.